Silo. Geser lah. Sini. Doi. Sama aja Ustaz. Silau. Enggak apa-apa, maju. Maju aja ya. Sedikit. Maju aja. Oke. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bi hudah wattaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Allah memberikan kepada kita kesehatan, kemudahan, dua nikmat yang sering kita lalaikan. Nikmatani mahbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang sering dilupakan oleh manusia. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dengan nikmat sehat dan nikmat kesempatan, Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita di pagi ini untuk melangkahkan kaki kita menuju taman-taman surga dunia, menuju majelis ilmu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dalam rangka untuk ngaji ilmu agama, untuk mendapatkan rezeki, dan sebaik-baik rezeki adalah ilmu agama. Maka sebelum kita bahas tentang rezeki dunia, perlu kita ketahui bahwa rezeki itu tidak semata-mata dunia. Ada rezeki yang lebih utama daripada rezeki dunia, yaitu rezeki berupa iman, rezeki berupa ilmu yang bermanfaat, rezeki berupa hidayah. Bahkan ini adalah rezeki yang paling berharga daripada rezeki dunia. Sebab dunia adalah hina dan fana. Dunia adalah kecil dan rendah, seberapapun yang kita punya. Allah berfirman, "Qul mata'ud dunya qalil." Katakanlah, sesungguhnya perhiasan dunia, harta-harta dunia itu qalil, dikit. Berbeda dengan karunia Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu agama, maka itu sangatlah besar. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima.
Anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu wahai Muhammad sangatlah besar. Anugerah apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Apakah harta? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak banyak hartanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbulan-bulan lamanya dapur beliau tidak mengepulkan asap. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan sering merasakan lapar. Ya, tetapi anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah berupa iman, berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berupa ilmu. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tatkala dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ngaji ilmu agama ini rezeki. Ini nikmat yang harus kita pertahankan. Yang lebih baik daripada rezeki dunia, harta, tahta, wanita. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang diajarkan kepada kita, yang beliau minta terlebih dahulu adalah ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Nomor satu, ilmu yang bermanfaat. Baru yang kedua, warizqan ya thayyiban, rizki yang halal. Sebelum meminta rizki yang halal, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita minta ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu lebih utama daripada dunia, daripada harta. Ilmu adalah warisan para nabi. Nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan tahta, tidak mewariskan gemerlapnya dunia, tapi yang diwariskan adalah ilmu agama. Al-ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warrathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, emas ataupun perak, tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Siapa yang mendapatkannya, siapa yang meraihnya, maka dia telah meraih bagian yang banyak. Menarik, disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, dan hadisnya sahih, bahwa suatu saat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah pergi ke pasar kota Madinah, mendapati orang-orang sedang sibuk di pasar Madinah jual beli. Maka Abu Hurairah mengatakan, ya ahlas suq, wahai penduduk pasar, kalian ngapain sibuk di pasar? Padahal di masjid Rasulullah SAW sedang ada pembagian warisan Nabi, ya, sedang dibagi di sana. Maka orang-orang pun berbondong-bondong ke masjid Nabawi. Dikiranya bagi-bagi duit, bagi-bagi emas, perak, dinar, dirham. Nyampe sana tolak-toleh, mana ini Abu Hurairah, katanya bagi-bagi warisan. Mereka mengatakan, wahai Abu Hurairah, katanya ada pembagian warisan di Masjid Nabawi. Kok nggak ada bagi-bagi duit, dinar, dirham? Yang ada cuma ada orang sholat, orang baca Quran, orang pengajian. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu jawab, itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak bohong, memang itu warisan Rasulullah sallam. Rasulullah nggak bagi, nggak mewariskan apa? Harta. Tapi yang diwariskan oleh Rasulullah sallam adalah ilmu.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarakah ini insyaallah taala kita akan bahas dengan tema agar rezeki lancar dan berkah. Ini penting karena di masa-masa pandemi ini banyak saudara-saudara kita yang mengeluhkan tentang masalah ekonomi, masalah rezeki. Banyak yang di PHK, banyak yang sepi jualannya, banyak yang usahanya bangkrut, ya, banyak yang terlilit utang dan lain sebagainya. Maka insyaallah taala pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas masalah ini dari sudut pandang agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai seorang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus meyakini bahwa masalah rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum kita lahir di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, mentakdirkan tentang rezeki-rezeki kita. Oleh karenanya tidak perlu risau, galau, stres tentang jatah rezeki ini. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha kaya, yang zat pemberi rizki, telah menentukan jatah rizki kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezekinya. Demikian juga Nabi alaihi salatu wassalam dalam banyak hadisnya mengingatkan kepada kita bahwa rezeki itu sudah ditetapkan, gak akan ketukar, gak akan kemana. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau anna ibna Adam haraba min rizkihi kama yahrabu minal mauti la adrakahu rizquhu kama adrakahu mautu." Andaikan anak Adam lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari kematian, rizki akan datang kepadanya sebagaimana kematian pasti akan datang kepadanya. Artinya walaupun orang itu lari dari rizki, rizki akan datang kepadanya. Ya, gak akan bisa tertukar, gak akan bisa ya tersesat jalan. Kalau memang itu rizki yang telah Allah tetapkan, itu pasti terjadi. Andaikan dia lari dari rizki sebagaimana dia lari dari kematian. Semua orang kalau ada kematian lari, nih kan? Andaikan ada orang lari dari rizki, tapi kayaknya mau ngono ya. Kalau dari kematian lari itu ya, tapi tidak ono rezeki lari kayaknya nggak ada. Ini cuma seandainya saja. Ya, ada duit melayu. Ya, andaikan ada manusia yang lari dari rezeki sebagaimana dia lari dari kematian, rezeki akan datang kepadanya sebagaimana kematian pasti akan datang kepadanya. Walau kita tidak tahu alamat rezeki kita, yakinlah bahwa rezeki tahu persis alamat kita. Gak akan tersesat, gak akan tertukar. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan, la tastabni'ur rizqa fa innahu lan yakun abdun liyamut
hatta yablugha akhiru rizqin huwa lah fa ajmilu fit talab ahdil halal wa tarkil haram. Jangan kalian menganggap lambat rizki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak ada seorang hamba pun yang mati sampai jatah rizkinya komplit untuk dia. Dia nggak mungkin mati sampai semua jatah rizki sudah lengkap, ya, dia dapatkan. Maka perbaiki cara kalian mendapatkan rizki. Carilah yang halal, tinggalkan yang haram. Ya, tinggalkan yang haram. Artinya kita tidak akan mati sampai jatah rizki kita sudah lengkap komplit untuk kita. Pernah diceritakan ada seorang kepleset ke sumur, Pak. Masuk sumur. Alhamdulillah, ya, ada orang yang lihat, nolong, sehingga bisa diselamatkan. Bisa diselamatkan. Ya, setelah diselamatkan, biasanya dikasih air putih, ya, untuk menenangkan. Kasih air putih. Setelah minum air putih, terus ditanya sama yang menyelamatkan, tadi gimana, kok bisa kepleset itu gimana? Diperagakan, kepleset meneh, kecemplung lagi, yang kedua nggak tertolong, mati. Apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Dia tadi nggak mati, kenapa? Rezekinya belum, ada yang belum selesai, ada yang belum dia dapatkan. Apa? Minum air putih. Ya, makanya yang pertama ketolong, karena ada jatah air putih yang belum, ya, belum dia dapatkan. Setelah komplit semuanya jatah rezekinya, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, memanggil, ya, dia. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu poin penting yang perlu kita tanamkan pada diri kita adalah bahwa jatah rezeki kita itu sudah ditentukan. Tanamkan pada diri kita sehingga kita tidak perlu khawatir tentang rezeki. Kita optimis, kita yakin, ya, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seseorang datang kepada Al-Imam Abu Hazim. Al-Imam Abu Hazim, dia mengatakan, ama tara qad halas sikru. Wahai Imam, ya, harga-harga barang melambung tinggi. Ya, ini semuanya udah pada apa? Naik harganya. Harga sembako naik, harga rumah naik, tanah naik, beli ini mahal, beli itu mahal. Banyak orang sering mengeluh seperti itu. Ya, semuanya pada naik sekarang. Kasus seperti itu bukan hanya terjadi pada zaman sekarang saja. Kenaikan barang-barang, harga dan sebagainya. Krisis ekonomi bukan hanya di zaman kita saja. Zaman dulu bahkan lebih parah. Kalau kita baca sejarah, banyak diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir tentang suatu zaman, ya, yang terjadi krisis yang sangat mengerikan, sampai ada orang yang, ya, makan bangkai, bahkan ada yang makan orang karena nggak ada yang dimakan. Banyak yang jual rumah hanya untuk biar bisa makan roti. Lebih ngeri daripada sekarang. Baik, ini orang datang kepada Abu Hazim. Wahai Abu Hazim, barang-barang apa? Ya, mahal sekarang, melambung tinggi. Maka beliau menjawab, seorang imam, wa ma yahumukum min dzalik,
Innal ladzi yarzuquna fir ruhas huwal ladzi yarzuquna fil ghala. Kata beliau, terus yang kamu bingungkan apa? Sehingga kamu streskan apa? Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memurahkan barang-barang, dialah juga yang memahalkan barang-barang. Artinya, kenapa kita perlu takut? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki saat ya ekonomi sulit maupun saat ekonomi mudah. Semuanya ya sudah diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an telah menyebutkan, bahkan bersumpah tentang jatah rezeki kita. Dalam surat Az-Zariyat ayat 22 dan 23, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun. Wa fis samai rizqukum, dan di langit rezeki kalian. Ya, rezeki kita bukan di bumi, di langit. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkannya. Wa ma tu'adun, dan apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Fa wa rabbis samai wal ard, demi Rabb langit dan bumi. Allah bahkan bersumpah tentang rezeki kita. Tidak cukup sampai di situ saja. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk tawakal kepadanya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Surat Al-Furqan ayat 58. Dan bertawakallah kepada Zat yang maha hidup, yang tidak mati. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji tentang rizki-rizki kita, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan kepada kita dengan memerintahkan kita untuk bertawakal kepadanya dalam masalah rizki. Lantas untuk apa kita khawatir tentang rizki-rizki kita? Hasan Al-Basri pernah mengatakan, la'anallahu aqwaman aqsama lahum rabbuhum falam yusaddiqu. Semoga Allah melaknat suatu kaum, Allah bersumpah kepada mereka, tetapi mereka tidak percaya dengan sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah kan sudah bersumpah bahwa Dia akan ngasih apa? Rezeki kita. Bahkan bukan hanya manusia yang ditanggung rezekinya, hewan pun ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah bersumpah, akankah kita sebagai hambanya tidak percaya akan sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita itu jangankan Allah bersumpah, gak bersumpah saja kita wajib percaya. Allah itu kalau gak bersumpah dalam Al-Quran, kita aja wajib percaya, apalagi kalau bersumpah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, hal yang perlu kita tanamkan pada diri kita, pada keluarga kita, bahwa masalah rezeki ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum kita lahir di dunia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentang rezekinya, tentang amalnya, tentang ajalnya, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita akan bahagia ataukah celaka, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memahami hal ini, maka kita tidak galau akan rezeki kita. Gak ada istilah stres bagi orang-orang yang beriman. Gak ada istilah budrek
bagi orang-orang yang beriman, ya, dia tetap optimis apapun yang menimpa dirinya. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh indah urusan orang-orang yang beriman, semua urusannya baik baginya. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan ujian, musibah, dia sabar dan itu pun baik baginya. Ini kunci kalau kita bahagia dalam hidup ini, dua. Apa? Syukur dan sabar. Syukur kalau kita mendapatkan nikmat, sabar kalau kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki dua ini, syukur dan sabar, insyaallah hidup kita akan bahagia. Ya. Karena hidup ini gak lepas dari dua hal. Kadang kita mendapatkan nikmat, kadang kita mendapatkan musibah. Maka apapun yang menimpa kita, sikapi dengan keimanan. Sikapi dengan keimanan. Krisis ekonomi atau pandemi ini bukan hanya menimpa kita saja, semuanya kena. Bukan hanya orang-orang yang beriman saja, orang kafir pun kena. Bukan hanya orang miskin saja, orang kaya pun kena. Pembedanya adalah cara menghadapinya. Ada orang yang menghadapinya dengan tenang, sabar, kuat, sehingga dia pun tetap tenang. Ya, ada yang menghadapinya dengan stres, nggak sabar, nggak syukur, sehingga ya sumpah. Jadi kuncinya adalah bagaimana cara menghadapinya. Kalau kita menghadapinya dengan keimanan, menghadapinya dengan kesabaran, menghadapinya dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan meraih kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan dalam hidup. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam agama yang sempurna dan paripurna, yang membahas segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi Islam ini agama yang sempurna. Semuanya dibahas. Jangankan masalah ibadah, masalah akidah, masalah buang hajat aja dibahas dalam agama Islam. Luar biasa. Tidak ada agama yang terperinci detail seperti agama Islam. Agama-agama yang lain nggak ada. Tunjukkan kepada saya agama yang selengkap, sekomplit agama Islam. Semua permasalahannya dibahas, mulai tidur sampai bangun tidur, semuanya apa? Dibahas. Semua aktivitas harian kita dibahas oleh Allah SWT. Makan, tidur, sholat, nikah, jual beli, ya, bagaimana bertetangga, semuanya dibahas oleh Islam. Betul kata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan kami, dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Termasuk dalam urusan masalah rezeki.
bagaimana biar rezeki lancar, biar rezeki berkah, masalah ekonomi itu dibahas dalam agama Islam. Ya, Islam itu masya Allah, masalah akidah ada, masalah ibadah ada, masalah rumah tangga dibahas, kesehatan dibahas, politik dibahas, sosial dibahas, ekonomi juga dibahas. Karena ekonomi itu dibangun di atas dua hal. Ekonomi itu dibangun di atas dua hal. Yang pertama, pintar dalam mencari harta. Dan yang kedua, pintar dalam membelanjakan harta, mengelola harta. Itu ekonomi. Adapun yang pertama, pintar dalam mencari harta, Islam sudah mengaturnya dengan memberikan kebebasan kepada kita dalam mencari harta ini. Mau kerja apapun, mau berprofesi sebagai apapun, silahkan. Yang penting tidak melanggar syariat. Oleh karenanya, para ulama menegaskan hukum asal pekerjaan adalah boleh, halal, sampai ada dalil yang melarangnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan pekerjaan dalam mencari harta itu harus sebagai petani misalkan semuanya, harus sebagai pedagang semuanya, enggak. Silahkan aja. Ya, mau jadi pedagang, mau jadi petani, mau jadi pegawai, mau jadi pengusaha, mau jadi penjahit, ya, silahkan. Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi dengan pekerjaan tertentu. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila selesai sholat Jumatan, kalau Jumatan yang laki-laki wajib untuk Jumatan. Setelah selesai, fantashiru fil ardh, bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki Allah SWT. Kita dianjurkan untuk mencari rezeki. Jangan pengacara, pengangguran banyak acara, luntang-lantung gak jelas. Kita dianjurkan untuk cari rezeki. Ya, terutama setelah Jumatan. Ini salah satu faedah penting ya, bahwa setelah sholat Jumat kita dianjurkan mencari rezeki. Kenapa? Karena Allah membuka pintu rezeki setelah sholat Jumat. Makanya kalau di Mekah atau di Madinah biasanya kalau habis Jumatan, pada gelar apa? Ya, lapak itu. Ya, karena salah satu kunci rezeki adalah ya mencari rezeki setelah sholat Jumat. Yang menarik di sini adalah Allah SWT tidak menentukan pekerjaan apa. Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditentukan. Makanya Nabi SAW ketika ditanya ayyul kasbi afdal, wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling afdal itu? Kerja apa, profesi apa wahai Rasulullah yang paling bagus itu? Nabi nggak menentukan pedagang atau petani, enggak. Nabi mengatakan amalur rajuli biyadih, seorang bekerja dengan tangannya sendiri. Dia nggak bergantung, nggak menjadi benalu, minta terus sama orang tuanya, ngandalin bapaknya, apa meneh ngandalin bojone, ngandalin istrinya. Ya. Baik. Jadi intinya Islam dalam mencari harta itu memberikan kebebasan kepada kita. Ya, silahkan mau cari apa, mau kerja dengan jalur apapun, terserah. Yang penting tidak melanggar syariat. Ya, yang penting nggak mencuri, misalnya nggak pakai dukun, ya, atau nyogok,
atau pakai pekerjaan-pekerjaan yang haram seperti dukun atau ya nyanyi atau yang lainnya, atau menjadi pezina misalkan, itu pekerjaan-pekerjaan yang haram. Selain daripada itu silahkan. Makanya menarik kalau kita lihat dalam biografi para ulama salaf kita, mereka itu bekerja, dan uniknya pekerjaan mereka menjadi ya lakop, gelar yang nempel di nama mereka. Ada seorang ulama misalkan Khalid Al-Hadda, Khalid tukang sepatu. Ada Al-Khoyyat, tukang penjahit. Ada Az-Zayyat, tukang minyak. Ada Al-Khabbas. Ada Al-Khabbas itu artinya tukang roti. Jadi para ulama kita apa? Kerja. Itu pertama. Bukan pengangguran banyak acara, luntang lantung nggak jelas, enggak. Ulama kita kerja, Nabi kerja, para sahabat bekerja. Ya, dosa kalau seorang suami yang memiliki istri dan anak-anak kemudian tidak bekerja, menelantarkan ya istrinya dan anak-anaknya. Kafa bil mar'i isman an yudhayya man yaqul. Cukuplah seorang itu ya dianggap berdosa kalau dia menelantarkan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Dosa. Ya, jadi tadi dari gelar para ulama tadi dapat kita ambil faedah, ulama itu kerja. Yang kedua bahwa pekerjaan mereka apa? Macam-macam, berbeda-beda. Ada yang jadi tukang jahit, ada yang jadi tukang roti, ada yang dagang seperti Imam Ibnu Mubarak dagang. Banyak para ulama yang berdagang banyak. Ya, bisnis banyak. Jadi itu suatu kemuliaan bagi mereka ketika mereka apa? Bekerja macam-macam, ya ada yang ini terserah. Dan kita tidak boleh merendahkan suatu pekerjaan apapun itu, ya selama pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang halal. Gengsi lah mosok dodolan bakso misalnya, gengsi lah mosok ya jualan ini atau jualan itu, ya nggak boleh. Lihat para ulama tadi, ada yang tukang jahit, ada yang tukang sepatu, ada yang tukang roti, tukang minyak. Mereka nggak malu. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min nabiyyin illa wa yar'al ghanam." Tidak ada seorang nabi pun kecuali mengembala kambing. Nabi aja ngembala kambing nggak malu. Kita kadang-kadang gengsi, ya lulusan S1 masa ngembala kambing, ya. Selama pekerjaan tersebut halal, nggak ada masalah. Jadi pekerjaan yang paling utama itu adalah yang paling sesuai dengan kita, ya, yang kitanya happy, sesuai dengan skill kita. Karena orang itu kan beda-beda. Ada orang yang dimudahkan untuk sebagai petani, memang ahlinya di situ. Ada yang diberi keahlian dalam masalah dagang, ada yang beri keahlian dalam masalah usaha ini dan sebagainya. Intinya apapun yang dimudahkan kepada kita, ya maka lakukanlah. Yang penting adalah halal. Yang kedua, konsep ekonomi yang kedua adalah pintar dalam membelanjakan harta. Jadi bukan cuma cari hartanya saja. Islam juga ngatur dalam membelanjakan harta. Itu juga diatur. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 67 ketika mensifati dan menjelaskan hamba-hambanya yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Orang-orang yang beriman itu kalau membelanjakan harta lam yusrifu, enggak boros, wa lam yaqturu, enggak pelit medit, wa kana baina dzalika qawama, sedang
antara boros sama pelit, tengah-tengah maksudnya. Jadi diatur. Setelah Allah SWT memberikan kebebasan, ya, dan menganjurkan kita pintar, cerdas dalam mencari harta, Islam mengatur juga dalam masalah manajemen pengelolaan harta. Kita harus pintar, nggak boleh boros, tapi juga nggak boleh medit juga. Nah, di sini dibutuhkan apa? Manajemen yang bagus. Karena ada orang itu pintar cari duit, tapi nggak pintar mengelola hartanya. Akhirnya terbuang sia-sia. Ya, nah, pengen ini tubuh, pengen ini tubuh. Jadikan prinsip belanja kita adalah belanjalah sesuai kebutuhan, jangan belanja sesuai keinginan. Kalau belanja sesuai keinginan, pengennya tuku kabeh, ya. Ramayana pengennya tuku kabeh, Pak. Tak kasir-kasir bisa. Bisa. Nah, baik. Jadi intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam dalam masalah ekonomi ya mengatur dua hal. Satu, mengatur dalam masalah mencari harta. Ini diberi kebebasan. Hukum asal pekerjaan adalah halal sampai ada dalil yang melarangnya. Yang kedua adalah manajemen pengelolaan harta. Ini juga diatur dalam agama Islam, tidak boleh boros, ya, jangan mentang-mentang habis dapat warisan atau arisan langsung dintekno kabeh sesuk pelungu, ya. Tapi juga jangan terlalu medit. Ya, kasih uang belanja 5.000 aja boleh boros-boros. 5.000 saiki, Pak. Ya. Zaman dulu mungkin ya. Kalau zaman dulu 5.000, Masya Allah udah banyak. Zaman orang tua kita dulu, zaman kita masih kecil dulu, 5.000 udah banyak. Saiki ya, pentolnya gak oleh. Ya, oleh sunduk itu. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita bahas tentang kiat-kiat agar rezeki lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Nuh ayat 10 sampai 12, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam yang mengatakan kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar." Kata Nabi Nuh, aku katakan kepada kaumnya, mintalah ampun, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Setelah Nabi Nuh memerintahkan istighfar, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang deras kepada kalian. Dan dengan turunnya hujan itu keberkahan. Karena tanaman-tanaman akan menjadi subur, yang punya sawah, yang punya kebun, ya, yang punya ternak seger. Kemudian wa yumdidkum bi amwal. Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kalian harta-harta. Ya, wa banin, dan anak. Ini juga rezeki. Ditambahin hartanya, ditambahin anaknya. Makanya aneh kalau ada orang kemarin apa yang viral, nikah tapi berkomitmen gak punya anak, child free. Ya. Ini nggak mau rezeki berarti. Ya, anak itu rezeki. Ya, anak itu rezeki. Ini menyalahi fitrah. Gara-gara nggak punya anak,
ya menyalahi fitrah, saiki ono aneh meneh. Akhirnya bukan ngomong bayi, ngomong boneka. Ya, boneka arwah bisa ono isine. Jadi orang kalau menyalahi fitrah akhirnya muncul keanehan-keanehan, kelainan-kelainan. Nah, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian sungai-sungai dan anhara, kebun-kebun. Maksudnya kebunnya berhasil, ya, panennya, ya, bukan gagal panen. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, fi hadhil ayah dalilun ala anna al-istighfar yustanzalu bihi rizq wal amtar. Di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya istighfar itu adalah ya salah satu kunci yang mendatangkan rizki dan turunnya hujan. Kemudian beliau menceritakan sebuah kisah. Ya, ada seorang datang kepada Hasan Al-Basri. Ya, orang ini curhat, ngadu, wahai Imam, ya, di desa saya paceklik, kering, tolong doakan. Maka beliau mengatakan apa? Istighfarin, istighfar. Ada lagi orang lagi datang lagi, wah Imam, ini udah nikah lama belum dikasih apa? Ya, momongan, istighfar. Ada lagi orang ketiga, ya, wah Imam, ya, banyak utang anak, banyak utangnya, ya, cari kerjaan susah. Hasan Al-Basri mengatakan apa? Istighfar. 3 orang datang, jawabannya apa? Sama, istighfar. Akhirnya muridnya ngomong, ya Ustaz, 3 orang datang, curhatnya beda-beda, kok jawabannya sampean apa? Sama, istighfar, istighfar terus. Kata Hasan Al-Basri, itu jawaban saya tadi, itu bukan dari saya. Itu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an ada. Kemudian beliau membacakan ayat tadi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa'a 'alaikum midrar wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Jadi ini poin yang pertama ya. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita susah cari pekerjaan, ya, susah cari jodoh, masih jomblo misalnya, ya, atau sudah nikah lama tapi belum dikasih momongan, ya, atau juga kesusahan-kesusahan yang lain, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena penghambat rizki, nikmat itu adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Kita harus akui bahwa kita ini banyak salahnya, banyak dosanya. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu banyak salahnya. Khata kalau dalam bahasa Arab itu sighah mubalagah, banyak salahnya. Bukan cuma pernah salah, banyak salahnya. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an." Wahai hambaku, kalian itu berbuat dosa, berbuat salah, ya, di siang hari dan di malam hari, tetapi saya mengampuni dosa-dosa. Maka kita harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kita ini banyak salahnya, ya, banyak dosanya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita, sehingga tidak semua dosa kita dibongkar sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita. Wallahi law alimu qabiha sarirati la abas salama man yalqani wa la a'radu anni wa mallu bi suhbati wa la buntu ba'da karamatin bi awani.
Al-Imamul Qahtani dalam Nuniyahnya pernah mengatakan, demi Allah, andaikan mereka tahu ya tentang dosa-dosa yang aku lakukan, mereka akan bubar dari, nggak akan mau berteman dengan. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala banyak menutupi aib. Sehingga sebagian ulama pernah mengatakan, andaikan dosa yang kita lakukan itu ya memiliki bau yang busuk, nggak akan ada orang yang mau berteman dengan kita. Saking busuknya ya diri-diri kita. Maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kunci agar rezeki lancar, berkah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dia enggak menyangkanya, tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezeki kepadanya, membukakan pintu rezeki kepadanya. Ya, tahu-tahu masih transfer, ya, tahu-tahu ada yang ngirimin ya bantuan ke rumah, nggak dia perkirakan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 98, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Andaikan penduduk desa itu beriman dan bertakwa, ini ada kata apa? Beriman dan bertakwa, maka kami akan membukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Keberkahan dari langit seperti turunnya hujan, keberkahan dari bumi ya seperti ya tumbuh-tumbuhan ya, hasil kebun yang menggembirakan ya, penemuan-penemuan dan lain sebagainya. Jadi kuncinya adalah iman dan bertakwa kepada Allah SWT. Kunci rizki dan kunci keberkahan. Ya, berkah itu apa? Berkah itu artinya al-khairul katsir ad-daim, kebaikan yang banyak dan terus menerus. Kalau semoga rizkinya barokah, berarti rizkinya terus menerus melimpah, ya, langgeng dan banyak. Banyak. Warung-warung berkah misalkan. Nah, berarti minta apa? Lancar dan terus menerus. Karena kadang-kadang ada sing laris itu cuman awal-awal kok, paling ngono sepi meneh. Kalau barokah berarti apa? Ya lancar terus usahanya, ya tidak hanya sementara di awal saja. Intinya dari dua ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu kunci rizki agar lancar, agar diberkahi oleh Allah SWT adalah apa? Takwa. Terus apa itu takwa? Nah, sering kita dengar kata takwa. Ya, banyak yang namanya takwa. Sering kita dengar istilah takwa ini, tapi jarang di antara kita yang memahaminya dan mengamalkannya. Ya, banyak masjid namanya takwa, majelis taklim takwa, pondok takwa, baju takwa, bahkan nak kediri orang tahu takwa.
jenengin kok tahu ya takwa. Ya. Sering kita dengar. Bahkan setiap khotib Jumat, ya, sebelum mengawali khutbahnya, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk meningkatkan takwa. Tapi apa itu takwa? Takwa bukan cuma sekedar nama. Takwa bukan cuma sekedar simbol. Tapi takwa itu adalah kita membentengi diri kita, melindungi diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan ikhlas dan ittiba. Itu definisi takwa. Melindungi diri kita dari neraka. Karena wiqayah, takwa itu diambil dari wiqayah, yaitu melindungi diri kita dari neraka. Cara melindungi diri kita dari neraka bagaimana? Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan ittiba. Karena syaratnya ibadah itu dua ini, ikhlas dan ittiba. Ikhlas yaitu amal ibadah kita sesuai dengan tuntunan ikhlas, kita beribadah hanya semata-mata karena Allah, ya, niat kita. Yang kedua, ittiba, yaitu kita beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi kita semuanya kalau pengen rezekinya lancar, rezekinya barokah, kita harus menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah, sholat, puasa, zakat, haji, ya, kemudian akhlak kita baik sama orang. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Kelancaran pada rezeki kita dan keberkahan pada rezeki kita. Yang ketiga, di antara kiat agar rezeki lancar dan berkah adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 3, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kebutuhannya. Kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disebutkan dalam hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la ruziktum kama yurzaqut tayr, yahdu himasa wa yaruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tawakalnya burung, niscaya kalian akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan burung itu. Dia berangkat keluar di pagi hari dalam keadaan kosong, keroncongan perutnya, lapar. Tapi pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Kalau pagi-pagi itu kan pada keluar tuh ya burung. Itu kosong perutnya. Ya, nyari kerja, nyari makan, pulang dalam keadaan kenyang. Insya Allah luar biasa. Terus besok bagaimana? Gak dipikirin. Besok nyari lagi. Kalau kita masih kalah sama burung, ya, burung gak punya ATM, burung gak nyimpen beras, burung gak nyimpen Indomie. Ya, kalau kita kan masih punya simpanan tuh di dapur ya.
Masya Allah, luar biasa. Besok bagaimana? Besok cari. Wah. Ya, makanya kita perlu belajar dari burung. Bagaimana dia tawakal dalam masalah rezeki. Gak usah khawatir. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya akan mencukupi apa? Rezeki kita kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu tawakal? Tawakal artinya kita bergantung, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari disertai dengan usaha. Jangan kemudian alasan tawakal terus gak belum kerja, turu ton, ya, mas gak kerja, tawakal. Iku gak tawakal senengnya. Siram ae bu, bojone lek ngono, siram meneh. Tawakal itu dua. Satu, dia menggantungkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia apa? Berusaha. Perhatikan burung tadi yang kita disuruh untuk belajar dari tawakalnya seekor burung. Ya. Apakah burung tadi berdiam di tempatnya saja? Enggak. Dia keluar cari makan di pagi hari. Itu menunjukkan kepada kita bahwa tawakal harus disertai juga dengan usaha. Kita harus berusaha cari pekerjaan, ya. Kita bekerja, ya. Bukan kemudian cuma nganggur aja, ngelamun toh, ya, tiduran toh. Enggak. Sama seperti menuntut ilmu juga begitu. Karena menuntut ilmu juga tadi sudah kita sampaikan, itu juga rezeki. Harus dengan apa? Belajar, harus dengan kita keluar, ya, berusaha untuk mendapatkan ilmu. Kata Nabi, innamal ilmu bit ta'allum. Ilmu itu dengan dipelajari. Gak ada istilah orang sufi ilmu laduni. Ilmu laduni, ya. Mimpi langsung pinter, gak ada. Ilmu khurafat itu, ya. Baik. Yang keempat, di antara kiat agar rizki lancar berkah adalah menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yubsata lahu rizquh aw yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Ya, itu menyambung tali silaturahmi dengan kerabat bapak kita, kerabat ibu kita, saudara-saudaranya, ya, dari pihak bapak atau dari pihak ibu. Kita sambung. Dengan menyambung silaturahmi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meluaskan rezeki kita. Banyak orang beranggapan, ya, atau sebagian ya beranggapan silaturahmi malah apa? Malah ngurangi rezeki. Paling kok teko kono paling disambati njaluk utang. Ya, gak usah rono. Nah, ini pemikiran yang keliru, bertentangan dengan hadis ini. Justru silaturahmi itu mendatangkan rezeki. Kita harus yakin karena ini hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan silaturahmi perlu saya ingatkan, silaturahmi itu kita menyambung bukan cuma sekedar kepada kerabat yang nyambung kepada kita. Justru yang paling penting adalah kita menyambung orang yang putus hubungan dengan kita. Itu yang paling penting. Kata Nabi SAW, "Laisal wasilu bil mukafi, innamal wasilu man wasala man qata'a." Ya, antasila man qata'a. Orang yang menyambung silaturahmi itu bukan menyambung orang yang menyambung padanya. Maksudnya
Ini karena kerabat kita, dia sering datang ke kita kemudian balas ke rumahnya. Bukan itu silaturahmi yang sesungguhnya. Hakikat silaturahmi yang sesungguhnya adalah kita menyambung orang yang memutus hubungan dengan kita. Kalau kita cuma berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu namanya balas budi. Akhlak yang baik adalah bukan membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita saja, tetapi lebih daripada itu, membalas kebaikan orang yang telah berbuat buruk kepada kita. Nah, jangan sampai kita ini kadang-kadang, terutama kalau Idul Fitri ya, yang jauh karena dia datang ya, sering nelpon, akhirnya apa? Didatangin. Kerabatnya yang satu desa ya, di situ nggak pernah didatangin. Mulai lagi tukaran, ya lagi tukaran. Justru yang paling penting itu adalah yang tengkar ini, bagaimana kita sambung? Ya, bagaimana kita sambung? Kadang ada sebagian, bahkan kadang mungkin tetanggaan bertahun-tahun nggak mau apa ngomong, nggak mau nyapa, padahal itu masih ada hubungan kerabat sama dia. Ya, sampai pas Idul Fitri yang jauh-jauh dia datangi silaturahmi, tonggo dewe nggak pernah diparani karena lagi tukaran mobil. Ya, nah ini clear. Jadi silaturahmi ma'asyiral muslimin ini juga salah satu kunci ya yang bisa menambah rezeki kita. Makanya dengan menyambung silaturahmi kan nanti ketemu sama, kita bisa saling membantu antara satu dengan yang lain, ya kita bisa banyak kenalan, ya mungkin saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Apalagi kalau misalkan kita punya kerabat, ya di desa itu biasanya masya Allah udah lama nggak ketemu itu, ya, sampai nyangoni amplop, ya dia bawain sak mobil, bawain pisang, bawain sayur-sayuran mungkin ya, habis panen ya langsung diberikan kepada kita. Intinya saling apa? Saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Taib yang kelima, di antara kunci rezeki agar lancar dan berkah adalah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan barang apa saja yang kamu infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya. Kadang orang berpikir berinfak itu malah mengurangi rezeki. Matematika seperti ini yang perlu kita luruskan. Rezeki itu tidak bisa dirumuskan dengan matematika. Rezeki itu Allah Subhanahu wa taala yang atur. Ma naqasat shadaqatun min ma. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Berbeda mungkin ya. Mari kita perhatikan. Orang kalau mau menggunakan matematika, riba itu mestinya nambah. Saya ngutangin 1 juta, balik 1,5 juta. Kelihatannya apa? Nambah. Infak kelihatannya berkurang. Gajian ya 5 juta, diinfakkan 1 juta. Kelihatannya apa? Berkurang. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya tidak menggunakan matematika seperti itu. Dalam masalah rezeki, jangan gunakan matematika seperti itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah.
Allah hancurkan riba, dan Allah tambahkan sedekah, kembangkan sedekah. Riba yang kelihatannya tadi bertambah, tapi kata Allah apa? Allah akan hancurkan, gak diberkahi sama Allah. Hanya orang-orang yang memiliki penghasilan haram, kelihatannya aja gajinya gede, tapi nggak barokah. Walaupun gajinya mungkin puluhan juta, ratusan juta, saya korupsi ya. Kenapa? Ya, karena nggak diberkahi sama Allah SWT. Dia akan merasa kurang terus. Ya, nggak diberkahi. Berbeda dengan orang-orang yang diberkahi sama Allah SWT. Walaupun mungkin gajinya nggak terlalu banyak, ya, tapi cukup begitu, dijaga sama Allah kesehatannya. Itu juga apa? Rezeki dari Allah SWT. Ya, bayangkan aja orang misalkan habis dia gajinya gede, tapi pengeluarannya juga gede. Ya, mari tabrakan, habis sekian, udah gitu sakit, anaknya gini, anaknya begitu, habis. Gak diberkahi sama Allah SWT. Jadi soal harta itu jangan menggunakan matematika dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki bagi kita semuanya. Ya. Baik. Jadi kita tidak perlu khawatir tatkala kita berinfak, yakinlah Allah akan ganti yang lebih baik. Termasuk dalam hal ini adalah membantu orang-orang yang belajar ilmu agama. Ya, disebutkan di dalam hadis bahwa dulu di zaman Nabi itu ada dua orang bersaudara, yang satunya fokus belajar, yang satunya kerja. Akhirnya yang kerja ini lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, enak dia wahai Nabi, dia belajar, saya kerja. Ya, lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi kamu diberi rezeki ini karena sebab bantu dia tadi. Ya, jadi salah satu infak yang terbaik adalah kalau kita bantu para santri misalnya, atau para penghafal Al-Quran yang menuntut ilmu, apalagi kalau dia anak-anak yatim, ya kita bantu dia. Itu salah satu apa? Sebab rezeki kita lancar dan diberkahi oleh Allah SWT. Mungkin kita nggak bisa seperti anak pesantren yang tiap hari baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menuntut ilmu. Tapi bisa jadi kita diberi rezeki oleh Allah SWT dengan sebab kita bantu dia. La'allaka turzaqu. Bisa jadi kamu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebab kamu bantu saudaramu tadi yang belajar ilmu agama. Ini karena ini juga termasuk infak. Ya, bahkan ini infak terbaik. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kalau beliau didatangi oleh para donatur muslimin, ya, tentang alokasi infak, dia punya uang, ini kemana saya mau belanjakan, kemana saya akan berikan, maka beliau menyarankan berikan kepada para penuntut ilmu, kepada para santri yang belajar ilmu agama, karena mereka ini sedang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang ke-6 di antara kiat agar rizki kita lancar, barokah adalah qanaah. Qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini penting. Mensyukuri. Ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanna. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku atas kalian. Itu janji Allah SWT kalau kita bersyukur. Dan syukur itu ada 3 macam. Yang pertama, syukur dengan hati, yaitu meyakini
bahwa semua nikmat datangnya dari Allah saja, bukan dari yang lain. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh kecuali datangnya dari Allah saja. Ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kejeniusan kita, bukan karena kecanggihan teknologi kita, bukan karena kehebatan tim kita, tetapi ya serahkan, gantungkan, nisbatkan kepada Allah SWT. Sandarkan kepada semua ini adalah karena karunia. Kan kadang orang itu lupa kalau dia dapat rezeki, wah ini karena kehebatan saya cari duit. Siapa dulu dong orangnya? Nah, ini ya, katakan bahwa itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersyukur dengan lisan. Dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita dapat rezeki, alhamdulillah. Kita syukur. Nah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini paling penting. Syukur dengan anggota badan, yaitu dengan menggunakan nikmat yang telah Allah berikan dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Kalau diberi harta, gunakan harta tersebut di jalan Allah SWT. Dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat, dipakai untuk ibadah, dipakai untuk menabung pahala di akhirat nanti. Jangan sampai harta justru malah membuat kita lalai, lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sampai harta kita membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, ingat, itu adalah bencana. Kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya nikmah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bencana. Maka itu adalah bencana. Makanya sebagian ulama salaf juga mengatakan khairul mal ma la yudhika wa la yulhi. Sebaik-baik harta adalah yang tidak melalaikanmu dan tidak membuat dirimu sombong. Itu sebaik-baik apa? Harta. Jadi ma'asyiral muslimin, ya, salah satu kiat rezeki agar lancar, agar diberkahi, syukuri dan qanaah, ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Qanaah, merasa cukup, diberi rezeki hari ini misalkan ya 1 juta, alhamdulillah. Hari ini dikasih ya 100.000, alhamdulillah. Diberi 50.000, alhamdulillah. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, kita senantiasa bersyukur, qanaah. Dan itulah resep orang kaya. Kalau kita ingin jadi orang kaya, resepnya adalah qanaah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, warda bima qasamallahu lak takun ahnan nas. Ridholah kamu dengan apa yang telah Allah SWT berikan kepadamu, niscaya kamu menjadi orang paling kaya. Jadi kunci jadi orang kaya itu gampang, manakala kita senantiasa bersyukur dan qanaah. Kalau tamak, Pak, nggak ada selesainya. Gaji berapapun kalau kita itu nggak qanaah, kurang. Itulah kenapa banyak para pejabat, ya, walaupun gajinya udah gede, masih korupsi. Kadang nggak tanggung-tanggung sih dikorupsi, dana COVID bisa, dana sosial. Seorang susah malah diambil lagi dananya, ya. Kenapa? Padahal mereka gajinya udah besar. Karena tadi kurang bersyukur dan tidak qanaah, sehingga gaji yang mereka dapatkan masih kurang. Padahal kalau kita lihat banyak orang yang melarat, gajinya kecil, mereka cukup. Ya, kuncinya terus apa? Qanaah tadi.
Kalau nuruti kemauan hawa nafsu, nggak ada selesainya. Nabi SAW pernah mengatakan, "Lau anna libni Adam wadiyani minad dhahab lam taghal salisan." Andaikan anak Adam itu memiliki 2 lembah emas, dia akan cari yang ketiga. Kurang terus. Padahal sudah 2 lembah emas. Ya, kalau tamat. Tapi kalau kita itu bersyukur, qanaah, ya, kita akan merasa baju. Dan saya ingatkan secara khusus untuk para ibu-ibu, untuk para ahwat, ummahat. Jadilah wanita-wanita yang senantiasa bersyukur, merasa cukup, ridho, qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya tekankan secara khusus? Karena Nabi SAW ya pernah mengabarkan bahwa banyak para wanita masuk neraka gara-gara tidak mensyukuri dan tidak qanaah dengan rezeki yang telah Allah berikan kepada suami mereka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Uridun nar fa idza aksaru ahliha minan nisa." Aku diperlihatkan oleh Allah neraka. Ternyata yang paling banyak masuk neraka itu adalah wanita. Lalu ada seorang wanita bertanya, "Lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah? Kenapa kok wanita paling banyak masuk neraka?" "Li'anna kunna takfurnal ashir wa tuksirna syakar." Nabi SAW menjawab, karena kalian sering mengingkari kebaikan suami dan sering mengeluh. Sering ngeluh. Ya, sambat. Bahasa Jawa nih, sering sambat. Termasuk sering disambati apa? Kurang terus uang belanjaan. Ya, maka ini hendaknya diperhatikan oleh para akhwat, para muslimah, ya, hendaknya bagi mereka untuk senantiasa bersyukur, qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu resep penting juga masih ada kaitannya agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, qanaah, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kepada orang yang lebih melarat dari kita. Jangan melihat kepada yang lebih atas dari kita. Itu pesan Nabi SAW agar kita tenang, tentram. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'mata rabbikum. Lihatlah kepada yang lebih bawah dari kalian, jangan melihat kepada yang lebih atas dari kalian. Maksudnya dalam masalah-masalah dunia, lihat yang lebih bawah. Ya, masih banyak yang lebih melarat dari kita. Kalau kita bisa makan 3 kali, masih banyak saudara-saudara kita yang makan untuk sekali saja kesusahan. Ya, kalau kita ya bisa makan sekali, alhamdulillah. Masih banyak saudara-saudara kita yang nggak bisa makan sama sekali. Ya, bahkan banyak orang kaya juga nggak bisa makan karena sakit. Kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita perlu sesekali itu rekreasi itu ke tempat-tempat yang melarat, tempat-tempat orang kena bencana, yang lagi ngungsi di Semeru. Coba ya, supaya kita semakin apa? Bersyukur. Ojo sing dilihat Instagram artis yang sultan-sultan duitnya banyak. Iki nggarai orang kemudian apa? Aduh, aku sik kiri ae. Karena yang dilihat yang lebih atas. Coba kalau kita itu lebih yang melihat yang rumahnya reot, pupuknya malah hancur itu. Insyaallah kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di antara kiat agar kita rezeki kita lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan doa. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi rezeki. Karena yang memberikan rezeki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan selain Allah Subhanahu wa taala, bukan bos kita, bukan kuburan, bukan pesugihan. Ya, ada sebagian orang cari rezeki
minta-minta ke kuburan, minta-minta ke mbah dukun, cari pesugihan dan sebagainya. Haram. Ya, kita minta rizki, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang membagi-bagikan rizki kepada hambanya. Dan Allah sudah berjanji, ya, akan mengabulkan doa-doa hambanya. Dalam surat Ghafir Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan, berdoalah kepadaku, saya akan kabulkan doa-doa kalian, termasuk dalam urusan rezeki. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, terus wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Rizki minta. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengajarkan, Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini. Situ ada kata warzuqni, berikanlah apa? Rizki kepadaku. Jadi kita minta rizki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minta rizki apapun. Minta rizki harta, supaya pekerjaan kita diberi kelancaran, supaya dikasih rizki ilmu, supaya dikasih rizki anak, supaya rizki jodoh kalau belum dapat jodoh, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan sebagai faedah bahwa salah satu kunci rizki juga adalah nikah dan banyak anak. Itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran, bahwa menikah dan punya anak itu adalah mendatangkan apa? Rizki. Surat An-Nur ayat 32 Allah mengatakan, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihim Allahu min fadlih. Nikahkan yang belum nikah itu, yang jombloan, jomblowati, jovisa, jomblo visabilillah, ya, itu nikahkan, ya. Kalau mereka fakir, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ajibtu liman talabal ghina wa lam yatazawwaj. Aku heran ada orang yang pengen kaya tapi nggak nikah. Ya, tapi nggak nikah. Jarang jomblo kaya itu nggak ada. Susah. Rata-rata orang itu diberi rizki kekayaan kalau setelah apa? Setelah menikah. Ya, dan semakin banyak anaknya, semakin banyak rizkinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rizki kepada kita. Ya, nah, dan itu terbukti. Ya, kasratul aulad, kasratul arzaq. Banyak anak, banyak rizki. Jangan ikut semboyan sebagian orang. Ya, nggak usah banyak anak-anak, nanti sulit apa? Ngasih nafkah kepada mereka. Ya, satu anak, dua anak, kalau susah ya susah. Ya, walaupun anaknya, jadi bukan ukurannya itu anaknya sedikit atau banyak. Yang paling penting adalah kita berusaha, berdoa, ya, apa tidak. Ya, berapapun anak kita, kalau kita bertawakal kepada Allah SWT, berdoa, berikhtiar, insya Allah Allah SWT akan memudahkan urusan kita. Ya, walaupun nggak punya anak, kalau kere ya kere, ya bodoh aja. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa kita bahas tentang kiat-kiat agar rezeki lancar dan berkah. Yang paling penting berkah, ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rezekinya kepada kita semuanya dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang qanaah, ya, orang-orang yang kuat menghadapi ujian dan cobaan, termasuk ya di masa-masa pandemi ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan itu. Maaf. Status itu.
Apa hukum istri yang tidak bersyukur dengan rezeki pemberian suami dan tidak ridho apabila suami berbagi dengan apa yang menjadi tanggung jawab suami? Tadi sudah kita sampaikan, ya tidak boleh bagi seorang istri untuk ya tidak bersyukur. Justru itu adalah salah satu apa? Penyebab kebanyakan wanita masuk neraka. Ya. Kewajiban bagi seorang istri ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanaah. Itu sudah kita tekankan tadi ya. Nah, sekarang banyak Pak kasus perceraian gara-gara enggak qanaah ini. Terutama pas corona ini. Malah akhirnya jalur pegatan. Rata-rata ya hulu yang diajukan gugatan perceraian ya yang diajukan oleh perempuan rata-rata adalah dalam masalah apa? Termasuk diantaranya masalah nafkah, merasa kurang ya nafkah yang diberikan ya, padahal kebahagiaan itu tidak semata-mata dengan harta ya. Cinta itu bukan hanya dalam saat pas senang aja, cinta itu butuh pengorbanan ya. Nah, jadi bukan dalam pas suaminya punya uang baru disayang ya, lagi bokeh ditendang ya. Harusnya kita bagaimana kita bekerja sama, saling support, mendukung suami ya. Namanya usaha, dunia usaha itu kan begitu ya, apa naik turun ya, terkadang di atas, terkadang di bawah, terkadang yang dulu kaya sekarang miskin, yang miskin jadi kaya ya. Jadi intinya nggak boleh bagi seorang istri ya tidak ridho. Kemudian urusan gaji dan sebagainya ini tanggung jawab suami ya, yang mengatur adalah suami. Salah kebiasaan di masyarakat kita yang ngatur semuanya adalah istri. Berapapun gaji yang bawa adalah istri. Nanti kalau suami butuh kopi atau apa, jaluk ke istrinya. Kayak arek cilik. Ya, duitnya bawa. Kadang aku delok seperti itu di tetangga itu ya, wah melasir kayak arek cilik. Ya. Nah, jadi ini adat yang keliru ya. Ya, adat yang keliru. Biarkan suami yang mengatur. Dia yang cari duit. Yang penting bagi istri itu adalah bagaimana kebutuhan dia tercukupi. Bolehkah menyambung silaturahmi dengan mendatangi reuni keluarga yang jauh dari syariat syar'i, dari syar'i? Ya, nggak harus dengan reuni. Ya, nggak harus dengan reuni. Yang penting kita ziarah dan dia. Ya, reuni malah minta duit. Apalagi dalam reuni itu banyak apa? Banyak pelanggaran terhadap syar'inya. Banyak pelanggaran, apalagi kalau reuni teman misalkan ya, malah CLBK tambah repot benar. Nah, jadi sebenarnya reuni ya hukum asalnya sih boleh-boleh saja ya, kalau itu tidak ada pelanggaran terhadap syariatnya. Itu kan masalah adat saja. Tapi kalau ada pelanggaran-pelanggaran terhadap syariatnya, ya itu yang tidak boleh. Ya, itu yang tidak diperkenankan. Kalau itu bisa mendatangkan fitnah, maka sebaiknya dihindari. Ya, hendaknya bagi kita menghindari. Cukup kita ziarah, ya, silaturahmi, menanyakan kabarnya, apa yang bisa dibantu ya, untuk merekatkan ukhuwah. Ya, lebih-lebih kalau dia lagi ada hajatan, misalkan nikahan atau akikohan, ya, dan sebagainya. Subhanallah. Assalamualaikum